Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Atwillah, mahasiswa mata kuliah Pemerintah Daerah yang dibimbing oleh Bapak Helmi Boymia. Yakni Bapak yang saya kagumi. Jadi di sini saya membahas perihal perjalanan dari pasal 18 Undang-Undang Dasar tahun 1945, yakni tentang pemerintah daerah. Yang mana aturan ini menjadi acuan atau hukum dasar dari peraturan perundang-undangan di bawahnya, terutama dalam konteks pemerintah daerah. Namun ada yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu, yakni di Indonesia tidak hanya menganut konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, yakni dulu pernah menjalani konstitusi RIS, pernah menjalankan UUDS 1950. Karena keduanya ini tentunya memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, yakni pada masa konstitusi RIS terbit Undang-Undang Nomor 44 tahun 1950, yakni pemerintah daerah. Sedangkan di UUDS 1950 juga terbit Undang-Undang yakni Nomor 1 tahun 1957. Kemudian dalam pelaksanaannya terbitlah Perpres Nomor 6 tahun 1959. Kemudian yang menjadi pertanyaan, siapa sih yang menjadi prakarsa menginginkan ada otonomi daerah? Nah, jawabannya ialah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang mana saat itu karena mereka menginginkan dan sadar bahwa Indonesia ini luas, begitu banyak wilayah, dan mereka tidak menginginkan wilayah ini keluar dari bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu diberikanlah otonomi daerah. Hal ini diatur dalam konstitusi, yang mana ini merupakan atribusi perintah Undang-Undang Dasar. Sehingga mereka menginginkan wilayah ini masih termasuk dalam NKRI. Dalam provinsi itu pun dulunya ada yang namanya Kresidenan, ada yang namanya Swapraja, ada kecamatan, ada desa. Nah, itu singkat cerita, ketika kembali melaksanakan Undang-Undang Dasar tahun 1945, terjadi pergolakan yang mana mereka menginginkan ada regulasi baru yang mengatur pemerintah daerah ini. Kemudian terbitlah Undang-Undang Nomor 19 tahun 1965. Nah, karena undang-undang tersebut dirasa tidak relevan dengan apa yang terjadi dalam ketatanegaraan negara Indonesia, kemudian diganti. Jadi ada perbedaan, teman-teman, perubahan dan pergantian. Sedangkan pergantian itu undang-undang sebelumnya tidak digunakan. Kalau perubahan, ini undang-undang sebelumnya ada beberapa yang masih berlaku. Kembali lagi kepada Undang-Undang 1965, itu diganti dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974. Nah, ketika undang ini berlaku, ternyata karena mengingat saat itu masih dalam rezim Soeharto, tahu sendirilah teman-teman begitu kejamnya asas sentralistik itu benar-benar dilaksanakan sehingga daerah merasa semacam diburuh-buruhi. Kemudian terbitlah regulasi lagi dan adanya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.